kayak takjub gitu, ada 21 eee, kota di Indonesia loh. Jadi Nice People itu dengan jumlahnya sekarang sekitar 60-an dari 21 kota, 21 daerah di Indonesia gitu. Dan pastinya itu pasti akan bertambah terus gitu. Nah, semoga nanti juga, teman-teman yang lain ada di sini juga kalau misalnya nih punya teman-teman yang juga desainer dimanapun dia berada gitu ya, bisa apply aja. Kita juga lagi nyari terus, graphic designer di kita, jadi, bisa diinfo-infokan siapa tahu tertarik. Oke, untuk Kostif kan sekarang, design manager di Nice to Meet You Studio gitu. Nah, boleh di-share nggak pengalaman-pengalamannya manage, ini isinya desainer semua gitu, dan Kostif itu manage, orang-orangnya juga di situ gitu. Nah, kira-kira boleh silakan? Oke, mungkin aku mau share dulu kalau rasanya gimana gitu ya. Mmm, Kalau buatku pribadi jadi desain manager di Nice to Meet You tuh pengalaman baru banget gitu ya, pengalaman yang seru gitu, a brand new challenge. Karena sebelum di Nice to Meet You, aku juga kebetulan, manage tim juga gitu, tapi manage tim kreatifnya in-house gitu. Dan sekarang manage timnya tuh di desain studio gitu. Nah, secara prinsip kerjanya sih sama, cuman dinamika timnya yang beda gitu. Jadi cara mainnya beda gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kayak uh, masih wondering sebenarnya design manager tuh secara day to day-nya tuh fokusnya kemana sih gitu, ngapain gitu. Nah, sebenarnya kebagi ke dalam 4 pilar teman-teman as a design manager. Jadi 4 pilar utama yang difokusin sama design manager itu ada pertama people management, terus yang kedua ada workflow management, yang ketiga tim development strategy, sama yang keempat tim culture. Itu yang diperhatiin sama design manager gitu. Mungkin itu dulu, Kyle. Kyle-nya masih mute. Oke, aku yang ke-mute. Oke, tapi menarik mendengar Kostif itu tuh bilang, kan sebelumnya juga manage tim gitu kan, tapi kan yang kita tahu, perusahaan Kostif sebelumnya tuh in-house gitu. Nah, sekarang kan kita desain studio gitu, desain studio yang, beda lah gitu, ini pasti ada perbedaan. Nah, kira-kira yang dirasakan apa Kostif? Hmm. Mungkin yang paling obvious pertama adalah ketika in-house itu kan kita develop satu brand gitu ya, teman-teman. Jadi ketika kita bicaranya develop satu brand dan committed untuk satu company, as a team kita bisa lebih ngebaca dinamika operasionalnya gitu. Nah, mungkin secara sederhananya ketika kita committed to one brand, dinamika operasional itu bisa lebih predictable gitu. Dalam artian um, kalau di satu brand itu, satu company ada masanya secara tim kita tuh ada low seasonnya gitu. Terus ada high seasonnya gitu. Jadi ketika pattern itu kelihatan, kita bisa alokasiin waktunya yang low season itu untuk people development gitu. Dan ketika high season kita lebih fokus ke make things happen gitu. Nah, ketika di design studio, it's the beauty of gimana kita bisa manage timnya itu ketika kita serve multiple brands gitu. Gimana kita bisa in a way tetap bisa find a way untuk people development di tengah kesibukan teman-teman yang nge-serve multiple brands gitu. Jadi kan kalau kita nge-serve multiple brands, dinamika operasional tiap brand itu beda-beda gitu. Dan low season dan high seasonnya lebih sulit ketemu di satu waktu yang sama gitu sih. Jadi another tantangan ya gitu, tantangan yang Mm-mm. berbeda banget. Tapi itu memang tantangan dari sisi, manage gitu kan. Mm-mm. Aku yakin pasti dari sisi desainernya pun sendiri, ngedesain buat yang in-house sama ngedesain, buat banyak klien juga pasti punya tantangan-tantangan sendiri yang berbeda gitu. Oke, thank you buat sharing-sharing dan ceritanya, Ko dan Ko Richard. Berikutnya mungkin aku sebelum masuk lagi ke sesi, yang ngobrolin tentang tema, aku mau ngejelasin sedikit bahwa kita nanti bakal ada, giveaway. Giveaway-nya apa? Coba mungkin boleh, Mbak Karen bisa, share screen, untuk hadiahnya.
Iya, jadi untuk giveaway kali ini itu akan ada 6 orang. Untuk teman-teman yang sekarang join di sini, ada 3 paket merchandise dan 3 tiket NDC. Aku nggak bisa dengar suara tepuk tangan. Kurang ramai rasanya. Oke, jadi nanti bakal ada, jadi mungkin nanti bakal dapat tiket NDC atau dapat merchandise gitu. Nah, mekanismenya gimana? Share komentar atau insight atau perasaan kamu pokoknya selama mengikuti acara Road to NDC kali ini, share di Instagram Stories, kemudian nanti tambahin hashtag NDC 2022, terus mention akun IG nice2meetyou.studio. Nah, nanti kita bakal pilih sharing yang paling kreatif dan menarik gitu untuk menjadi pemenang gitu. Nah, periode uploadnya dari sekarang, silakan kalau mau post-post sekarang, dari sekarang hingga nanti tanggal 9 Juli gitu. Siapa tahu ada yang mau bikin summary acara hari ini juga nggak apa-apa. Kreatif banget. Sampai 9 Juli jam 6. Nanti pengumumannya di 10 Juli gitu sih. Ini juga nanti akan kita share-share terus juga di di chat. Dan juga nanti mungkin kita bakal kasih info juga sih buat teman-teman di sini, either lewat email atau apa untuk Instagram untuk mekanisme ini gitu. Mungkin juga bisa screenshot dulu sekarang. Oke, itu kira-kira untuk giveaway-nya. Kemudian aku juga mau ngingetin ya, kalau sekarang itu tuh tiket untuk Nice Design Conference 2022 sudah bisa dibeli gitu. Nah, mungkin aku mau share screen, Pak Karen, untuk aku akan share screen sedikit ngasih lihat website NDC gitu. Ada siapa aja? Aku juga kurang tahu nih teman-teman di sini udah pada tahu NDC atau belum, tapi nanti bisa ke nice2meetyou.studio/NDC. Itu kita akan ngadain conference selama 2 hari di tanggal 20 sampai 21 Agustus dan menghadirkan banyak pembicara, di antaranya ada Ernanda Putra dari Makna Kreatif, kemudian juga ada Sunrock Studio juga bakal sharing, terus dari mau belajar apa, terus kamu juga bakal ketemu sama pimpinan perusahaan-perusahaan startup ini dari Bukalapak, dari Astro gitu, dari Tokopedia gitu juga bakal ada. Jadi bisa langsung kunjungin websitenya di nice2meetyou.studio/NDC, kemudian klik get ticket now gitu. Oke. Selanjutnya kita akan ngomongin lebih banyak soal jadi jangan lupa ya tiketnya ada kapasitasnya apa enggak ya, tapi memang masih lama, tapi buruan aja sekarang sebelum mungkin harga naik. Terus selanjutnya kita bakal ngomongin soal tema kali ini. Pentingnya desain untuk bisnis gitu. Kelihatannya tuh kayak klise nggak sih? Kayak ya googling dimanapun kita tahu desain itu tuh penting untuk bisnis gitu. Nah, di sini aku pengen lebih tahu sih, menggali gitu, apalagi Mas Richard kan nih udah membangun gitu kan startup gitu, terus bekerja, experience-nya banyak, kerja di tempat lain juga gitu. Boleh sharing nggak Mas kira-kira pengalaman nyatanya nih, kalau emang beneran nih desain itu tuh bakal mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Kalau desainnya jelek, apakah bisnisnya akan gagal gitu. Nah, kita bakal minta penjelasan elaborasi dari Mas Richard tentang itu. Silakan Mas. Kalau misalnya mau ditanya kaitannya langsung gitu ya, direct atau enggak, sebenarnya ya desain ya bukan satu-satunya lah ya, yang pasti gitu ya, kalau untuk secara bisnis itu bisa sukses gitu. Pasti banyak faktor lain. Cuman memang kalau satu company itu atau satu brand gitu ya memperhatikan desain, ya chance-nya bisa lebih besar gitu. Kayak nambah inilah kalau di game gitu kan, lu pakai armor-nya apa, lu pakai weapon-nya apa gitu ya. Kalau di RPG ya bahkan lu pakai cincinnya apa itu beda gitu lah. Langsung ada efeknya gitu ya. Ya desain itu kayak gitu sih. Jadi mungkin dalam konteks ini graphic design ya.
pasti punya pengaruh gitu terhadap satu bisnis, walaupun bukan faktor penentu utama gitu. Nah, kalau dari pengalaman gue sih, ya karena gue background-nya juga graphic designer, ya pasti setiap bikin bisnis, ya itu satu hal yang gue perhatikan gitu. Karena kan at least itu sih secara yang kita present ke publik itu layak gitu. Ya satu pasti kalau orang awam tuh, oh bagus gitu kan, apa ininya, komentarnya bagus, terus kalau di digital product gitu, kalau website ya mudah dipakai gitu kan. Terus kalau barang fisik, ketika nyampe ke tangan lu, wah ini beda ya, misalnya packaging-nya gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya membantu gitu ya, membantu customer ketika dia berinteraksi gitu dengan produk kita ya atau jasa kita gitu. Nah jadi menurut gue sih penting banget. Kalau pengalaman pribadi mungkin yang gue inget yang sebelum Nice to Meet You sih, sebelum Nice to Meet You tuh gue ada bikin Moselo namanya. Jadi itu marketplace. Jadi teman-teman kalau mau cek masih live itu moselo.com. Nah itu sempat inilah ada sejarahnya juga ya perubahan gitu, perubahan direction dari bisnis sampai kita ngerubah desain gitu. Mungkin secara singkatnya sih pas awal startnya itu dengan ya mungkin seperti ini, mungkin kebanyakan nih dari kita nih ya ketika mau bikin sesuatu tuh startnya tuh dari fitur, bukan dari kebutuhan customer gitu kan. Ya, contoh fitur tuh apa sih? Contoh fitur misalnya kalau sekarang apa ya, fitur mungkin contoh kita mau bikin inilah aplikasi buat foto. Nah, kita fokusnya itu di filter, bikin filternya gitu kan. Bikin filternya bisa 3D, bisa AR, bisa detect wajah lu gitu. Itu kan fitur ya. Nah, bahayanya adalah ketika kita startnya dari sana tuh kita lupa gitu. Customer sebenarnya butuh nggak sih yang seperti itu gitu. Dan yang paling penting setelah butuh, customer-nya mau bayar nggak gitu. Mau mau apa? Mau berpisah dengan uangnya nggak gitu kan. Jadi hal-hal itu harus kita validasikan. Nah, dari itu berarti kita mesti paham nih customer tuh maunya apa gitu. Jadi walaupun fitur kita keren, kayak waktu di Mozilla itu kita startnya fiturnya chat commerce. Jadi waktu itu kapan ya, 2017 ya, 18 ya. Ya startnya dari situ gitu. Kita pengen bikin sesuatu gimana kalau pas lagi chatting lu bisa bayar gitu. Sekarang kan udah biasa ya. Udah banyak gitu, Telegram ada, terus bahkan WhatsApp pun ada store-nya gitu sekarang kan, walaupun belum bisa direct payment gitu. Terus di beberapa marketplace sekarang kayak Shopee gitu ya udah biasa gitu, chatting terus lu bisa check out gitu. Tapi di waktu itu kan belum banyak yang ekspor ke sana gitu. Nah mungkin itu ini sih learning-nya sih, apa lesson learn-nya gitu ya. Ketika start dari fitur ya jatuhnya begitu, apa selama setahun app-nya launching dan ya usernya sangat-sangat sedikit. Nah, habis itu ya kita pelajarin. Nah, ini mungkin masuknya desain itu adalah ketika kita bukan berubah sih, kita realign positioning-nya kita. Nah, ini kan udah mulai gue pakai term ini ya, mungkin yang teman-teman juga familiar gitu. Ketika kita realign positioning-nya Moselo, berarti kan kita realign juga audiensnya siapa gitu. Yang tadinya luas, jadi chat commerce sebenarnya waktu itu kita nyasarnya semua jasa kreatif, termasuk apa ya, makeup artist, fotografer, apalagi itu ilustrator, desainer, sampai apa semua ada jasa kreatif gitu yang kita anggap semua transaksi semua flow-nya itu mesti chat dulu baru bayar. Itu kita sasar tuh. Nah, akhirnya karena itu nggak works selama setahun, jadi kita coba realign. Waktu itu kayaknya mulai naik tuh apa market gitu ya, yang makers movement. Jadi apa handcraft, tapi anak muda ya, bukan handcraft yang batik lagi, kayu-kayuan lagi gitu. Jadi memang kita coba sasar audiens yang lebih muda.
Nah, maka dari itu akhirnya desainnya kita ubah juga gitu sampai ke level ilustrasi ya. Jadi sampai sedetail itu gitu. Ilustrasinya mau seperti apa nih? Oh, berarti ilustrasinya karena audiensnya anak-anak yang makers, berarti mereka kan artsy gitu. Nah, berarti kita harus make sure ilustrasinya itu artsy gitu, harus relevan sama mereka gitu kan. Nah, itu kita berubah dan terbukti ya, ketika kita melakukan itu, kita realign, semua berubah, desainnya kita update, fiturnya juga kita bikin simple gitu ya. Ya terbukti gitu, ada transaksi gitu kan, transaksi, dan akhirnya berjalan lah secara apa ya, secara modelnya itu berjalan gitu. Nah itu sih, jadi pelajarannya memang dan itu real life ya. Jadi selama setahun nggak dapat apa-apa gitu, seperti ini juga apa ini gimana ya? Uh, ya itu sih salah satu bukti bahwa tapi bisa salah satunya enggak gitu kan, tapi tetap ada hal lain kan, mesti kita pikirin marketingnya, gimana kita komunikasinya, vision apa nih yang kita bawa nih di Moselo waktu itu gitu kan. Itu juga harus terkomunikasikan gitu. Ya, terus ya tidak dipungkiri ya, waktu kita merubah itu, kita launching lagi, ya kita pakai promo juga. Jadi kan ada faktor apa ya, biar bikin orang tuh, oke deh gue coba dulu. Waktu itu sih cukup gila juga ya, promonya berapa ya? Sampai 150.000 gitu. Pokoknya setiap ada order tuh basically kita rugi gitu. Jadi cuman ya kita pengen proof juga kan, ini directionnya sudah benar atau belum gitu. Nah, ternyata berhasil gitu kan. Mungkin kalau gua selalu inget nih, misalnya kalau kalau barang lu nggak bagus, lu mau kasih promo segede apapun nggak akan orang beli gitu. Jadi ya walaupun dibantu dengan promo, tapi kita dapat, habis itu baru pelan-pelan promonya kita turunin gitu. Jadi cuma terakhir berapa ya, gratis ongkir doang gitu. Dan itu turunnya jauh kan, dari 150.000 ke gratis ongkir gitu, dan orang tetap masih transaksinya masih jalan gitu. So ya itu sih apa, first time apa ya, first hand experience yang gue alamin gitu tentang gimana desain bisa berkontribusi ya terhadap kesuksesan satu bisnis. Jadi hal kayak gini udah bener-bener bukan klise ya. Kan banyak tuh teori-teori, wah desain itu pasti bikin bisnis jadi oke gitu. Tapi itu bener banget dari cerita dari Mas Richard bahwa dari bisnis yang awalnya kok nggak tahu nih, nggak jalan, transaksi nggak ada gitu. Kemudian ada direction yang berubah di desain, kita akhirnya bisa dapat customer yang tepat gitu. Nah, itu salah satu halnya. Oh ya, untuk buat teman-teman yang ada di sini, kalau ada pertanyaan, bisa nanti ke kanan bawah itu ada simbol activities, terus nanti klik Q&A, nanti bisa ditanyakan langsung di sana ya. Nanti aku akan bacakan, pilih pertanyaan-pertanyaannya, gitu sih. Oke, thank you Mas Richard untuk pengalaman beneran, experience bener-benernya. Kalau desain itu penting buat bisnis, itu bukan hal yang klise. Karena to be honest, aku sebagai writer tuh kadang mikir itu klise, tapi ada loh, beneran ada ceritanya gitu. Oke, aku mungkin ke Kostif kali ya. Kostif kan ketemu nih banyak project dengan klien gitu. Nah, bisa di-share nggak ekspektasi klien itu tuh terhadap desain apa aja sih biasanya gitu, terutama yang ngaruh ke bisnis mereka? Oke. Mungkin ini sekaligus juga apa namanya, menunjukkan ada dua hal utama sih yang biasanya ekspektasi yang paling sering kita temuin dari klien, dan biasanya dua hal ini tuh sedikit meleset, jadi misalign gitu sama kita as a designernya gitu. Yang pertama adalah soal turnaround time. Turnaround time ini maksudnya kecepatan kita delivery desain gitu. Nah, biasanya dari klien itu punya ekspektasi yang cukup ekstrim ya terhadap time delivery dari desain itu sendiri gitu. Contohnya misalnya kayak bikin desain sosial media gitu. Kalau klien yang nggak pernah tahu gimana proses desainnya, biasanya desain sosial media itu dianggap, oh ini kan gampang gitu. Oh ini kayaknya 15 menit jadi gitu. Padahal pada kenyataannya kalau kita ngedesain secara proper,
sehebat-hebatnya desainernya kalau mau proper to make it pretty gitu ya, to make it proper itu butuh waktu at least 30 menit gitu. Itu sih. Jadi kayak ekspektasi waktu delivery-nya itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya itu yang sering kita temuin adalah ketika klien itu punya goal, punya tujuan something gitu ya di bisnisnya gitu. Entah dia misalnya dari marketing dia pengen raise awareness atau biasanya kayak pengen naikin revenue nih gitu. Terus goal-nya itu kurang align sama output desain yang ingin diproduce sama kliennya gitu. Nah, biasanya ini juga diperparah dengan kliennya juga nggak mengkomunikasikan ke desainer apa sih goal yang ingin dicapai gitu. Jadi kliennya datang dengan tujuan untuk ngorder desain aja gitu. Jadi yang di state itu desain outputnya, pengen bikin ini nih gitu. Mungkin untuk supaya lebih gampang ininya coba kasih ada ini ya contoh gitu case. Misalnya kita sebut aja di sini ada Barok ya. Nah Barok nih misalnya pengen bikin kafe gitu. Barok pengen bikin kafe dan Barok bukan desainer gitu ya. Dan masih awam banget soal gimana sih impact desain itu terhadap bisnis gitu. Nah, goal-nya Barok ini adalah dia pengen bikin kafenya bisa booming gitu. Terus laris manis dalam waktu singkat. Nah, misalnya Barok mikir, gimana ya caranya supaya kalau aku bikin kafe terus bisa viral gitu, bisa booming dalam waktu sebulan. Nah, karena Barok nggak punya pengalaman sebelumnya gitu tentang impact desain terhadap bisnis seperti apa, akhirnya Barok punya kesimpulan sendiri. Oh iya, untuk bisa mencapai itu, kayaknya aku cukup bikin brand identity yang keren gitu. Nah, jadi ekspektasinya Barok ini, dia mikir hanya dengan bikin brand identity cafe yang keren, itu udah cukup nih, dan pasti bisa bikin kafenya booming sama laris manis gitu. Itu case tadinya. Padahal dalam kenyataannya kan sebenarnya dampak desain ini punya konteks yang luas ya, kayak yang disampaikan Ko Richard tadi gitu. Ada faktor lainnya gitu yang mempengaruhi gimana supaya desain ini bisa bikin tujuan bisnis itu bisa tercapai gitu. Kalau tadi analoginya main game, desain ini bukan satu kesatuan yang bisa bikin semuanya happen gitu. Tapi dia lebih ke amplifier gitu. Desain ini yang membantu tujuan itu bisa tercapai dengan lebih mudah gitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke case kafenya Barok tadi gitu. Kalau misalnya Barok punya tujuan pengen kafenya laris manis di awal kafenya buka, ada missing point yang harus dilengkapi lagi sama Barok gitu. Jadi selain Barok punya brand identity yang kuat dan cocok sama target audiensnya, Barok juga perlu punya strategi marketing yang jitu gitu, yang diterapkan supaya bisa bikin kafenya bisa laris di bulan pertama gitu. Misalnya contohnya selain bikin brand identity yang kuat dan cocok ini, Barok juga bikin strategi marketing dengan bikin kayak yang tadi Ko Richard bilang waktu bikin Mosello, bikin diskon besar-besaran gitu. Khusus buat grand opening. Terus misalnya bikin ada giveaway iPhone gitu ketika awal buka kafenya. Jadi ketika kita bicara impact design dan ekspektasi klien tuh di sini yang sering kita ketemu misalignment-nya gitu. Ketika klien mikir dia ingin mencapai goal tertentu, klien mikir hanya dengan punya satu desain output itu udah bisa ngejawab semuanya, padahal ada elemen lain yang harus dilengkapi untuk bisa mencapai goal itu gitu. Iya sih, gap ekspektasi antara kadang-kadang juga klien belum clear gitu mengkomunikasikan ekspektasinya gitu. Nah, mungkin aku mau ngelempar juga ke Mas Richard. Kira-kira, padahal nggak ada di cue card gitu kan, kalau dilempar ke Mas Richard juga pertanyaan ini. Udah sering ketemu klien, udah pernah juga pasti jadi klien, apa tuh biasanya yang di-expect dari desain tapi sebenarnya perlu diluruskan? Kalau itu benar sih tadi yang Steve singgung ya, banyak yang berpikir ya desain itu kayak superhero gitu loh, yang film macam kok ya film superhero sekarang tuh udah bagus lah ya, maksudnya Avengers gitu kan banyak ramean gitu. Tapi kalau kayak zaman dulu kan kayak ya Superman aja gitu satu gitu kan. Jadi banyak yang
masih banyak yang menganggap desain itu gitu. Terus yang kedua, ini sih apa, antara intinya gini sih, ya kalau awamnya itu mau cepet lah gitu, mau cepet, terus jadinya kan apa ya, biasanya kalau ketemu yang kayak gitu gue balikin lagi sih, kayak misalnya, oh desain app gitu kan, kapan mau launching? Bulan depan. Oh oke. Udah tahu belum kalau development itu biasanya butuhnya at least 2 bulan tuh development doang gitu. Terus kenapa sih butuh waktu segitu? Karena butuh ada apa, proses gitu ya. Even udah jadi pun kayak mesti di testing gitu kan. Jangan sampai startup baru terus buru-buru launching, tercapai sih misalnya 1 bulan gitu, tapi first experience ketika orang download, aduh ini app sampah banget gitu. Itu udah sayang kan, maksudnya kita kejar buru-buru, mungkin juga biasanya kan kalau desainer atau apa ya, kayak kita atau kerja kreatif gitu. Oke, lu mau cepet, gue tes lu mahal deh, 10 kali lipat misalnya gitu ya. Anggaplah begitu, dia berani bayar, tapi segala apa ya, pengeluaran dia itu pada akhirnya sebenarnya ketika launching kan jadinya prematur produknya gitu. Nah, jadi ada apa ya, ekspektasi yang apa ya, kayak misalnya, oh hidup itu tidak hanya indah-indah aja bro gitu, maksudnya memang kalau on paper kan you launch a product, you launch a new business, and then langsung to the moon gitu, atau langsung naik gitu. Ya sebenarnya kan banyak gitu tantangannya gitu kan. Nah ini mungkin yang biasanya apa ya, terjadi gitu. Cuman kalau gue perhatiin juga, mostly sih memang itu yang first time founder kayak gitu-gitu ya, yang masih baru. Ya thank God sih layanan SME ada juga yang udah dewasa gitu. Jadi memang apa, take your time, terus bisa discuss apa ya, benar-benar tuh care tentang produknya, tentang bisnisnya juga gitu kan. So ya mix lah, tapi ada model gitu nggak, ada aja gitu. Terus ya itu sih mostly berkaitan dengan ekspektasi yang tadi Steve bilang, terus apa ya, masalah waktu gitu. Ya sebenarnya bisa diomongin sih di awal sih. Kadang-kadang kalau yang udah terlalu absurd gitu ya gue mendingan ya gue tolak gitu dibanding apa, capek sendiri gitu, dan apa, sama-sama relationship-nya nggak baik gitu kan. Jadi mendingan ya silakan lah gitu. Maksudnya coba dieksplor vendor lain. Kalau perlu gue kenalin gitu kan. Kalau yang temen, kalau yang gue kenal sih gue nggak berani kenalin juga sih kalau udah bahaya kayak gitu ya. Jadi ya itu sih memang mostly ada miskonsepsi antara itu sih, menganggap desain sebagai superhero, padahal ya kan Avengers ya, mungkin desain ini cuman siapa tuh yang Ant-Man-nya lah gitu, atau ya bukan, not even Thor gitu mungkin. Tapi maksudnya peran dia tuh penting gitu, tapi mungkin bukan yang apa, satu-satunya. Betul, betul banget. Itu mungkin keinginan-keinginan instan dari klien gitu tentang desain, ada desain jadi gitu, harapannya langsung orang jadi pengen beli. Orang udah langsung pasti beli gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh pasti ada gitu kan di industri, dan itu yang kita coba buat edukasi dan komunikasikan gitu kan. Oke, nah ini udah ada pertanyaan sih, tapi mungkin kita coba ke section berikutnya aja sebelum akhirnya kita masuk ke Q&A. Jadi buat teman-teman yang ada di sini bisa ke kanan bawah itu ada activities, terus di sana ada poll gitu. Nah ini kita akan ngebahas tentang 3 poin ini ke narasumber yang ada di sini. Yang pertama, investasi di desain itu overrated. Gitu. Ada yang jawab yes, ada yang jawab yes. Jawab no juga ada. Oke, mungkin aku minta tanggapannya dari narasumber di sini. Ingat, nggak ada yang salah atau beda, ini cuma tentang persepsi dan POV aja gitu kita ngeliat. Mungkin dari Kostif dulu deh, investasi di desain itu overrated. Gimana menurut Kostif? Investasi di desain itu overrated kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, di mana ketika awareness soal pentingnya desain itu udah tinggi, sebenarnya udah nggak overrated lagi gitu ya. Jadi orang-orang udah pada aware kalau
ketika punya bisnis, desain is something yang harus di-invest di awal gitu. Dan biasanya umumnya awareness yang udah kebentuk adalah, oh ya kalau misalnya kita harus invest di desain itu supaya bisa stand out among the crowd gitu. Gimana caranya bisa tampil unik gitu kan dibanding kompetitor yang lain gitu. Itu biasanya pemikiran sederhana pertama yang muncul ketika aku perlu invest nggak ya di desain gitu as a business owner gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya kita bicara di luar graphic design, karena desain kan luas gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman juga research sendiri di Google, business impact desain itu sebenarnya udah proven gitu dan sudah terukur juga. Kalau dulu kan anggapannya kalau desain itu susah ya ngukur impact-nya. Tadi ada pertanyaan juga gimana sih ngukur ROI-nya gitu. Tapi dengan research yang advance juga dari beberapa pihak gitu ya, terutama yang paling terkenal tuh dari McKinsey, itu udah kebukti kalau misalkan sebuah company berani invest di desain dari awal gitu, jadi dia jadi design driven company, itu bisa naikin revenue-nya sampai 2 kali lipat gitu. Detailnya teman-teman bisa baca di artikelnya aku kirim di chat ya, yang bisa dibaca juga gitu. Jadi di situ secara singkatnya, in a nutshell, gambarannya adalah ketika company committed to invest in design is actually not overrated gitu, tapi proven bisa naikin revenue 2 kali lipat bahkan dibandingkan yang industri standar gitu. Mungkin dari aku segitu dulu. Oke, kalau dari Mas Richard? Kalau gua mungkin ini sih, ya pasti investasi di desain itu perlu ya. Cuman ini juga sih, mungkin gua ambil satu perspektif dari sisi klien juga kali ya. Kalau gue selalu saranin tuh ini sih, kayak secukupnya gitu. Jadi kalau misalnya new business, ya jangan spend sampai ratusan juta gitu ke desain. Bukannya kita mengecilkan ini ya, tapi dia harus validate bisnisnya dulu gitu. Jadi, nah disitulah mungkin kalau desainer ini bisa berperan sebagai teman berpikir gitu sama klien, lu pasti akan dihargai mahal gitu. Tapi lu jangan langsung jual di depan mahal. Ya, paham maksud gue ya. Jadi kita mesti bisa jadi benar gitu selama perjalanan bisnisnya dia gitu. Jadi kalau misalnya di awal gitu ya, kita lihat nih misalnya dia misalnya bisnis pertama, terus oke usahanya misalnya kita bisa ngukur kan kayak beda dong kalau misalnya oke gue buka perusahaan tambang sama gue baru mulai ini sabun-sabunan yang handmade gitu, tapi gue butuh branding yang bagus kayak gini-gini gitu kan. Nah itu kan scale-nya beda gitu ya. Nah di sini sih kita mesti bisa ya, mempositioningkan diri juga gitu, bisa adjust lah diri kita gitu. Jangan juga jadi desainer yang ya mentang-mentang udah pengalaman atau udah jago ya udah pokoknya pakai apa harga gue segini gitu. Lu mau UMKM yang gimana terus ya itulah yang menyebabkan kan ini ya kalau kita kayak seperti itu kan jadi desain itu jadi eksklusif lama-lama kan. Jadi kan orang-orang kan berpikir wah kalau yang mau bagus pasti mahal nih padahal belum tentu gitu. Ada juga kasus perusahaan besar banget spend brand identity segede bagong gitu miliaran tetap aja hasilnya kacrut gitu kan. Jadi ya kita mesti inilah adjust diri kita gitu ke klien-klien kita gitu. Jadi ya contoh kenapa gue bilang secukupnya ya kalau misalnya case-nya itu ya kita coba pikirin pricing yang pas buat dia di saat ini gitu. Nanti begitu dia mulai berjalan terus apa yang kita kerjakan juga dipakai itu yang paling penting ya. Kita juga ngeliat impact-nya gitu kan misalnya oh dari yang tadinya jualannya cuma puluhan terus bisa ratusan gitu kan dan itu kan achievement gitu terus kan ya once dia udah ngerasain terus dia udah ada duitnya terus dia punya apa ya pengembangan lagi yang dipikirin pertama kali siapa orang yang pernah bantu dia pas di awal kan jadi mindsetnya masih begitu jadi apa grow bareng-bareng sama klien kita gitu nah itu mungkin kalau dari gue sih ya
investasi desain itu mesti dicocokkan sih gitu. Makanya nggak ada satu inilah apa, tidak ada satu harga gitu. Cuma tetap ya kalau ngomong pricing kan balik ke masing-masing lagi. Jadi mungkin apa ya, misalnya contoh kayak kita ngomong 1 juta deh, 1 juta kan buat kita semua di sini bisa bermaknanya beda ya. Nah jadi balik lagi gitu, itu disesuaikan. Cuman yang penting sih cara mindsetnya kita itu yang mesti ingat bahwa kita juga memainkan peran nih di industri ini nih. Gue nggak peduli lu desainer baru lulus atau lu udah berapa tahun gitu kerja, kita semua memainkan peranan yang penting gitu di sini. Ini dan kita mesti positioning diri kita tuh kita membantu klien kita gitu, ya kan. Nah, dari situ baru mereka akan ini. Karena banyak juga kan yang ya nggak banyak sih, ada beberapa klien yang datang ke Nice to Meet You dengan cerita-cerita pengalaman pahit gitu dengan gitu apa, jadi kayak itu yang bikin paradigma gitu loh, para nelayan tuh kenapa selalu menganggap apa ya, kita mau konteks desain dulu dah, kenapa klien-klien itu menganggap desainer itu ya mereka treat kita kayak tukang gitu ya, mungkin pengalaman sebelumnya memang relationship-nya tidak ada gitu kan ya. Jadi I think ya kalau gue karena pernah mengambil posisi sebagai klien juga gitu ya, jadi ngerasain juga sih, oh kalau ada yang tuh kayak rese juga ya gitu, kayak masa habis chatting terus hilang gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitulah yang simple-simple tapi sebenarnya kayak penting banget gitu buat kita bisa kasih experience yang bagus ke klien. Oke, thank you Mas Richard. Kita langsung ke poin kedua, poll kedua. Tujuan investasi di desain. Ada sales conversion, ada awareness. Ini kan yang sering kita temuin nih di klien. Ayo coba Kostif, menurut Kostif gimana? Kalau dilihat sih sebenarnya tergantung dari goal-nya sendiri ya. Maksudnya ada kalanya desain itu ketika brief-nya tepat gitu ya, dan tujuannya memang tepat juga untuk memang ke arah sales conversion, desain bisa diinvestasikan ke arah situ gitu. Tapi kalau secara umum desain itu lebih condong ke arah awareness sendiri gitu, atau impression. Kenapa? Karena kalau kita bicara desain secara luas di industri desain sendiri, kita kecenderungannya memang ingin ngebentuk long lasting experience kan sama audience gitu. Jadi ketika kita invest di desain, kita ingin ngebentuk user experience yang long lasting gitu sih ke audiensnya gitu. Oke, kalau dari Mas Richard nih, tadi ada 2 tujuan gitu, sales conversion atau awareness, tanggapannya gimana? Dua-duanya perlu sih. Oke, ini perspektif yang seru banget, karena Mas Richard kan desainer, terus habis itu juga entrepreneur, jadi kayak dua-duanya penting nih. Kenapa nih kita perlu pencerahan? Ya kalau menuju sales itu kan berarti butuh awareness gitu. Jadi memang yang paling awal biasanya dan yang paling apa ya, banyak klien butuhkan tuh sebenarnya di fase awareness dulu gitu. Jadi kalau fase awareness-nya sudah besar ya itu kan saatnya di-convert gitu kan. Nah jadi ya dua hal ini perlu gitu, dan untuk kalau again gue ngambil dari perspektif ini yang mengeluarkan budget gitu buat desain ya pasti katanya apa akan sama gitu. Ini bisa pengaruh ke salesnya sampai mana gitu. Walaupun yes, gue sadar mungkin sales itu di step ke-6 gitu misalnya. Tapi at least kita semua tahu nih tujuannya ke sana gitu. Ya, tapi again ada juga yang memang project-project atau kayak inisiatif yang memang enggak jualan, memang awareness aja dulu. Ada kan banyak, dan mostly mungkin kalau marketing banyak bermain di sana gitu kan. Nanti begitu udah terkumpul sekian angka gitu, baru bikin lagi yang memang spesifik bisa bikin awareness itu convert gitu. Jadi ya kalau dari gue pribadi sih dua-duanya sih.
dua-duanya perlu again yang tadi ya, fasenya lagi di mana nih. Kalau fase lagi baru mulai, ya mungkin ekspektasinya jangan terlalu tinggi ke sales gitu. Tapi mungkin kalau ekspektasi ke awareness boleh tinggi gitu. Nah, nanti kalau awareness udah besar gitu kan, ya berarti kan wajar dong, saatnya dong ini nih, gue nikmatin lah hasilnya gitu kan. Nah, berarti perlu komunikasi yang lebih agresif, komunikasi yang lebih bikin orang tuh ini kayak di travel gitu kan. Jadi kalau diperhatiin, mereka pas lagi bulan-bulan gak banyak libur, mereka bikin kontennya tuh kan yang kayak video lah, si ini kemana, ngasih lihat lah hotelnya gitu kan. Itu biasanya dibikinnya nggak di season yang lagi tinggi gitu. Nanti pas udah deket-deket nih, langsung keluarnya apa? Promo semua kan. Jadi yang sebelumnya kita udah terekspos, wah ini ada hotel B nih, udah lihat gitu, apalagi di desainnya bagus ya, videonya bagus, static image-nya bagus gitu kan, udah ingat tuh, udah di save kan, nanti pas begitu high season, sebelum high season biasanya ya udah tinggal dihajar sama promo aja. Nah kalau udah promo berarti kan mainnya urgency kan, kayak waktu dulu gue di tiket ya itu dengan sengaja sih, kayak oh yang ini tinggal berapa, kamarnya tinggal 3 gitu, itu intentionally dikeluarkan ya. Terus pas bayar dikasih countdown gitu, itu juga dengan sengaja juga gitu. Banyak keputusan desain yang mungkin buat user tuh gue jadi kayak diburu-buru ya. Iya, memang kita dengan sengaja mendesain itu gitu. So ya itu sih, ini jadi panjang ya, tapi maksudnya dua poin itu dua-duanya penting sih. Penting guys, dari Kostif dan Ko Richard. Keduanya penting, tergantung fasenya dan objektifnya. Oke, nah poll terakhir. Desain cepat tapi biasa aja, desain bagus tapi lama. Ini udah ketahuan siapa yang jawab. Oke, menurut Kostif dulu gimana? Kalau teman-teman tahu tuh ketika kita bicara soal kecepatan gitu ya, terus kualitas bagus atau tidaknya, itu erat kaitannya sama harga juga gitu, teman-teman gitu. Dan kalau teman-teman aware juga, kalau bisa di-search di Google tuh bisa ketemu. Jadi ketika kita mau cari desain yang cepat dan bagus, itu harganya sudah pasti mahal gitu. Dan ketika teman-teman nyari desain yang cepat dan murah, biasanya nggak ketemu kualitasnya gitu. Jadi ketika kita nyari yang bagus dan cepat, udah pasti yang harus di kompromi adalah harga gitu. Itu sih. Karena itu udah hukum alam, jadi ketiganya nggak bisa didapetin dalam satu waktu yang bersamaan. Cepat, bagus, murah, itu nggak ketemu gitu. Ini aku kirimin linknya. Itu memang sudah seperti itu kodratnya teman-teman. Tuh semuanya udah dicari sumbernya sama Kostif, berarti valid, dan ada satu faktor itu tadi ya, biaya gitu. Nah, kalau dari Ko Richard gimana? Iya, ya begitulah ya. Segala sesuatu butuh waktu. Kalau mau cepet uangnya dinaikin, tapi nggak tahu sih. Kalau gua nggak sesimpel uangnya ditambahin juga sih. karena ada proses-proses yang memang nggak bisa gitu. Lu mau tiba-tiba dikasih nih malam ini ya 100 juta, tapi besok jadi logo, nggak bisa gitu. Emang jangan. Jadi ada ada batasannya juga ya di kayak gitu-gituan gitu. Jadi ya kalau gue mungkin sebelum menjawab itu ya kayak tahu dulu nih kebutuhan kliennya apa gitu. Kalau memang butuhnya yang ini gue mau launching dulu nih, terus apa nih, kayak misalnya ini gue sering juga sih kayak datang gitu kan, kayak aduh logonya kok begini gitu, cuman kalau dibiarin kasihan juga, tapi kalau mau ditawarin juga I don't think dia bakal beli gitu kayak. Jadi boleh nggak gue ganti, tapi yang penting gue pilih
typeface yang oke aja ya gitu, itu gue sering banget. Dan most of the time gue jelasin alasannya gitu kan. Kalau misalnya yang ini udah cukup untuk fase sekarang, nah nanti lu udah ada traction, lu udah punya budget, ya bolehlah gitu kita garap lagi logonya gitu. Jadi ya mungkin kayak apa ya, ketika kita paham gitu kan dari perspektif kayak si klien akan lebih mudah gitu nerimanya gitu. So ya itu sih jawabannya. Kalau tadi pilihan itu ya mungkin gue lebih kayak yang lama kali ya, tapi mungkin bukan lama kayak setahun ya. Sebel juga ya kayak ini nggak jadi nih apa kalau dia kayak gitu kan, walaupun bagus jadinya gitu. Jadi terkesan ini juga kan desainer yang apa ya terlalu egosentris gitu, kayak mentang-mentang master desain gitu ya emang 6 bulan sih, 6 bulan gitu terus, tapi keren sih. Atau misalnya gila mesti nunggu setahun gitu terus baru, itu kan juga nggak bagus ya. Jadi I think mungkin yang sedang-sedang aja lah, yang sesuai aja gitu. Jadi cek Jadi dulu nggak lah ya ini, jadi nggak seru ya tiba-tiba ya. semuanya jadi tergantung. Semuanya jadi tergantung. Tapi emang tujuan poli ini emang kayak gitu. Ini sebenarnya tergantung, semuanya tergantung. Tapi kita semua ada batasan-batasannya dan objektif-objektif. Oke, thank you banget sharingnya dan poll-pollnya teman-teman yang ada di sini dari Ko-Richard dan Ko-Steve. Kita mungkin ke Q&A sekitar 10 atau 15 menit. Aku akan pilih, waduh banyak yang sudah bertanya. Ini mungkin Ko-Richard sama Ko-Steve bisa lihat juga Q&A-nya? Bisa. Oke. Nah, mungkin ini kali ya. Aku coba yang paling bawah dulu ya, dari Yohanes, Kak Yohanes Venario. Pada tahap awareness, biasanya menyarankan kepada brand klien untuk mengangkat tipe konten tentang apa? Oke, mungkin lebih ke sini kali ya, Mas. Kita bisa coba tanyain, karena nanti mereka butuh untuk awareness gitu. Ketika kita lagi berbicara kepada brand dan klien gitu, desain konten dan konten seperti apa sebenarnya yang bisa disaranin ke mereka. Gitu. Oke, mungkin Ko-Steve dulu atau Ko-Richard dulu? Oke, mungkin dari aku, mungkin nanti Ko-Richard namain juga. Jadi kalau misalnya di tahap awareness, ketika brandnya belum dikenal orang gitu ya, benar-benar baru muncul emerging, a brand new brand gitu, a brand new company gitu. Yang bisa diangkat sih kontennya itu yang bisa ngasih added value ke audiensnya gitu. Dan best practice yang biasanya diterapin sama brand-brand yang belum dikenal itu adalah nyobain konten marketing sih gitu. Jadi kayak misalnya brandnya baru mulai muncul di Instagram, bisa bikin microblog gitu, ngasih tips and tricks, terus ngasih informasi-informasi yang penting yang relevan sama brandnya gitu, yang bisa bikin audiensnya juga dapat added value dari situ gitu. Itu salah satu strategi yang bisa diterapin. Oke, konten marketing untuk impression gitu ya. Nah, Yeah. kalau dari Mas Richard? Sama sih tadi nambahin mungkin ini ya awareness story sih, bawa story-nya ya. Banyak nih brand-brand tuh begitu ada gitu langsung aja gitu ke fitur gitu kan, langsung ke what-nya gitu ya. Tapi again balik lagi tergantung juga tipe bisnisnya ya. Kalau emang tipe bisnisnya kayak ya lu jualan apa telur gitu ya memang bagus ada story-nya gitu. Tapi kayak apa kalau emang tuh komoditas banget ya berarti kan memang ya udah fitur aja pokoknya jelas harganya berapa ini berapa gitu, terus mungkin di-push lah sama influencer gitu kan. Tapi kalau mau lebih long lasting tadi Steve mention konten dengan konten marketing ya bermain dengan story-nya gitu. Setiap brand, setiap bisnis, setiap company kan pasti punya cerita gitu. Nah cerita itu yang mesti disampaikan kan ke audiens gitu. Jadi walaupun beli barangnya bisa sama, tapi kenapa sih gue milih brand A gitu ya, karena ceritanya brand A lebih relate sama gue gitu dibanding dengan
brand B gitu. Jadi walaupun sama-sama jual kaos misalnya, tapi ya kenapa gue beli yang itu dan lebih mahal gue beli juga kan, karena relate gitu. Jadi mungkin kalau di tahap awareness ada baiknya sih coba digali gitu story-nya, itu biar nggak selalu langsung ke produk atau jasanya gitu. Oke, thank you. Berarti habis bikin story-nya, jangan lupa habis itu harus bikin desainnya yang sesuai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari yang mana dulu nih? To be honest, aku rada-rada bingung mau pick question yang mana. Yang bisnis dulu kalian ini ada dari Randa. Izin bertanya, seberapa penting membuat desain logo yang menggambarkan produk yang dijual oleh klien? Misalnya klien jual aplikasi kasir, tapi minta mesin kasir dimasukin atau menjadi unsur logonya. Tuh. Kalau tidak penting, bagaimana tips meyakinkan klien? Mungkin dari Kostif gimana? Menarik, ini pengalaman pribadi kayaknya. Oke, mungkin kalau dari aku tuh pertama diajak ngobrol dulu kliennya, kayak ditanya alasan holistiknya gitu dari klien tersebut, kenapa si klien misalnya pengen insist gitu, ada mesin kasir dimasukin jadi unsur logonya gitu. Dan mungkin kalau kita sebagai desainernya, untuk misalnya kita ngelihat dari segi estetika ini udah nggak masuk gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, cara termudahnya untuk convince klien bahwa this is not going to work adalah kasih example gitu. Desain-desain logo dari industri yang serupa, yang mana dia menyediakan service yang sama gitu, value yang sama, aplikasi yang sama gitu. Apakah mereka serta-merta nyertain mesin kasir gitu misalnya, atau kayak elemen-elemen yang literal ke dalam logonya gitu. Dan kita jelasin juga secara teori desainnya kenapa itu nggak works gitu. Mungkin gambaran umumnya untuk bisa ngadepin klien yang kayak gitu, gitu sih. Jadi kita cari best practice-nya di luar seperti apa, dan kita coba share juga teori logo desainnya yang bisa ngedukung kenapa itu nggak works gitu. Oke, Ko Richard ada mau menambahkan? Iya, nambahin itu aja, diajak mimpi aja klien ya, atau si siapa nih, kayaknya bosnya atau atasannya, diajak bermimpi gitu. Karena kalau misalnya ke contoh logo kasir terus mau ada kasirnya gitu dong, biasanya tuh alasannya biar direct gitu kan, biar orang pakai nih, gue tuh bisnisnya ini gitu. Ya ya itu diajak mimpi, maksudnya Bapak ke depannya 5 tahun 10 tahun lagi apakah cuman kasir aja atau sampai ke yang lain Pak? Kalau sampai ke yang lain berarti logonya mesti bisa represent itu gitu. Nah itu kan kita coba ajak apa ya, dream-nya dia sampai mana sih? Siapa tahu apa udah kepikiran dalam benaknya gitu, cuman since kepusingannya sekarang tuh kasirnya ini, ya itulah yang keluar gitu kan. Jadi begitu dia uh, paham gitu atau dia dapat, kayaknya iya juga sih, mungkin gue akan jadi payment, atau gue akan jadi apa, gue bisa nih konekin ke UMKM juga ya, terus nanti mereka jadi banyak gitu kan, jadi mimpinya jadi besar gitu kan. Nah di situ kan berarti berarti kasir ini cuman sepersekian roadmap media gitu. Nah jadi ya probably itu ya, balik lagi sih, tapi seberapa besar ini mimpi dan visionnya juga gitu. Nggak salah juga sih dengan langsung ya udah kasih aja gitu biar clear gitu, ya nggak salah juga gitu. Dan apa, bisa berubah kok, nanti bisa apa, pada saat yang tepat gitu, misalnya dia mau expand atau apa ya bisa diambil lagi gitu kan. Kayak logo Gojek kan ya, as we know, basically motor ya. Tapi as the brand grows, terus offeringnya nambah, ya udah sih dia bikin yang lebih abstrak kan, yang apa, cuman buletan aja gitu. Ya, nggak cuma buletan sih, ada filosofinya kan, tapi maksudnya kita pas pakai itu pun jadi nggak aneh gitu, karena memang ya one app, one ini kan, ya udah dibikin satu ini aja gitu, kayak unity gitu kan ya. Probably that's inilah ya, gimana kita approach ini kan, desain dan
gimana bisnisnya bisa sampai mana gitu. Ya jadi nggak apa-apa ya kalau mau kasih aja. Gojek juga startnya begitu kok. Bener juga ya. Tapi penting tuh buat heart to heart sama si klien gitu. Iya. Oke, aku mungkin pick 2 lagi kali ya. Ini dari Fai dulu. Aku Fai dari Jogja. Hai Fai dari Jogja. Berkaitan sama tema nggak berkaitan. Apakah ada tips terkait cara manage desainer di agensi atau studio biar mereka nggak gampang burnout? Meski aku desainer, kadang bingung buat nyamain ritmenya. Ayo. Baiklah, mungkin positif dulu. Mungkin ini sih kalau misalnya dari pengalaman gitu ya, supaya nggak gampang burnout, hal pertama yang kita harus lihat adalah gimana pola kerjanya gitu, gimana culture kerja di company-nya sendiri gitu. Karena kan hidup harus seimbang gitu kan. Kalau misalkan bisa diterapin ada yang tadi Ko Richard bilang, the secret of how Nice to Meet You bisa works walaupun kerja remote gitu dan survive for the past 2 years adalah gimana nyiptain sistem kerja yang bisa kerja tuh ada jam kerjanya gitu. Itu sih, itu yang pertama. Jadi gimana caranya supaya jam kerjanya juga bisa diprediksi gitu. Nggak overwork terus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu peran serta semua pihak gitu ya untuk bisa ngejagain jam kerja itu sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya kita bicara agensi, yang nggak kerja cuman desainer aja kan. Pasti ada account manajernya, ada account eksekutifnya gitu. Itu juga yang punya peran serta untuk ngejaga ekspektasi kliennya gitu. Gimana caranya supaya kita bisa minimalisir lemburnya gitu. Terus yang kedua, perlu rutin catch up juga sama desainernya. Tergantung ininya sih juga apakah ini kerja di office atau kerja secara remote kayak di Nice to Meet You gitu. Tapi both ways perlu ada frequency catch up gitu. Jadi kayak mungkin diajak one on one gitu. Jadi kalau di Nice to Meet You kita ngadain one on one dan kalau di Nice to Meet You karena ritme kerjanya kita seperti yang sekarang one on one-nya diadain rutin sebulan gitu. Sebulan sekali dan dalam one on one itu kita bicara heart to heart gitu antara leadernya sama tim membernya gitu. Di situ kita saling terbuka lah gitu dalam menghadapi situasi kehidupan masing-masing. Dari situ kita juga bisa nyari tahu ada kendala apa di dalam masing-masing desainer karena kan yang nyebabin burnout nggak cuma kerjaannya, ada faktor-faktor lain juga gitu. Dan biasanya kalau kita udah notice ada desainer yang biasanya perform nih gitu, tapi kok belakangan turun, itu biasanya kita juga langsung ajak ngobrol aja gitu, nggak harus nunggu jadwal one on one-nya. Gitu sih best practice-nya sejauh ini. Oke, dari Ko Richard mau tambahan? Lanjut aja El. Oke. Udah terjawab. Baiklah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita udah hampir 1,5 jam. Oke. Agensi atau studio kayak NTM-nya punya job design yang specialized dan gimana agensi itu melihat kalau desain yang kita buat itu ada impact buat brandnya? Mungkin Ko Richard, silakan. Job design, maksudnya job design yang specialized apa ya? Mungkin bisa, iya bener dong. Jadi misalnya job design yang specialized, mungkin kayak khusus branding gitu. Kan desain ada yang khusus branding atau dia khusus sosial media gitu. Di kita ada ya. Kalau di kita pemisahnya sih hanya kayak ilustrasi gitu ya, ilustrator ada, motion. Kalau GD sih mungkin ada kayak branding gitu. So far ya, kalau ngomong spesialisasi. Tapi sisanya mungkin kayak untuk entry level sih ya mestinya kalau GD kayak graphic design diharapkan ya bisa semua ya, walaupun nanti akan kita lihat tuh patternnya, oh si A nya lebih kuatnya ke branding, oh si B ini kayaknya ternyata dia bisa lompat nih ke ilustrator gitu kan. Ya pastinya ada sih kalau ngomong apakah ada di Nice to Meet You, ada gitu.
Terus mungkin yang kedua, gimana studio melihat kalau desain yang kita buat itu ada impact buat brand-nya. Nah ini ada dua sih, mungkin satu itu mesti dilihat dulu ya, emang pertama skop kerja kita atau enggak gitu. Kalau iya sih biasanya kita emang udah ngomongin di awal gitu. Kalau yang agak susah tuh misalnya ya memang kita positioningnya memang tidak sampai bisa ngelihat result itu gitu. Karena kan apalagi kalau hubungan sama klien ya ada ibaratnya ada ranah-ranahnya lah dan kita mesti apa respect ranahnya itu kan. Jadi yang pertama sih kalau misalnya tidak ada akses ke sana ya berarti bisa ditanyain gitu setelah selesai kita bisa tanya gitu kan yang kemarin gimana kampanyenya, jualannya gimana yang kemarin salesnya gitu kan. Bisa ditanya tuh walaupun kayak apakah itu gara-gara maksudnya sukses atau enggak, apakah itu gara-gara outputnya kita ya belum tentu juga kan ya, cuman at least kita tahu lah sedikit banyak nih impactnya gimana sih gitu. Yang paling enak sih kalau yang tipe 2 yang memang dari awal tuh udah ada apa ya omongan tentang matrix, omongan tentang gimana ini efek ke salesnya kah, efek ke engagementnya kah gitu. Jadi dan itu kita yang set, kita yang atur itu lebih enak sih. Jadi ya ini balik lagi kalau gimana melihat ada impact buat brandnya ya sebelum itu pun udah perlu ditanya sih kayak pembagian kerjanya ya gitu. Oke, begitu kira-kira menutup Q&A kali ini. Kalau ada pertanyaan yang lain mungkin bisa tanyain aja di DM Instagram. Siapa tahu suatu hari nanti Mas Richard bakal take over dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, ini udah hampir 1,5 jam. Mungkin sebagai closing statement hari ini dari Ko Richard dan Ko Steve mungkin bisa share tips singkat untuk bisa heart to heart sama klien, bisa bicara sama klien dengan lebih nyaman gitu sebagai seorang desainer. Mungkin bisa dari Ko Steve dulu. Untuk bisa heart to heart, yang pertama sih kita ini dulu sih ngebangun relationship yang baik dulu sama kliennya gitu. Jadi kayak gimana kita bisa bikin hubungan antara klien dan desainer gitu. Kalau misalnya freelance atau misalnya kita jadi desain studio, kita approach-nya nggak yang transaksional gitu. Jadi kita berusaha untuk berempati dulu ke kliennya gitu. Jadi kita berusaha untuk put ourselves in their shoes gitu. Jadi kita berusaha memahami pain point sama mereka dulu gitu. Tujuannya apa yang mereka pengen capai, goals-nya as a business gitu. Dan kenapa akhirnya mereka approach kita gitu. Dan dari situ obrolannya pelan-pelan dibangun untuk bisa ketemu value apa sih yang bisa kita tambahin gitu as a design studio atau as a designer ke kliennya gitu. Gambaran umumnya mungkin gitu sih. Oke, kalau dari Ko Richard, tips singkat? Apa ya, mungkin pesan juga kali ya. Itu tadi sih mungkin as a designer gitu perlu ini sih perluas pengetahuan gitu. Nah ini yang sering gue temukan maksudnya bedanya good designer dengan great designer tuh bedanya tuh di sana gitu. Great designer tuh belum tentu desainer lebih cakep ya atau di outputnya lebih cantik gitu, belum tentu gitu. Tapi dia tuh bisa menempatkan diri pada situasi yang situasi lagi apa tuh dia bisa nempatin diri gitu. Jadi bisa pakai banyak topi juga. Topi ini bukan artinya kita mesti jago semuanya ya di luar desain, kayak bisa nulis, bisa marketing, ini bukan itu ya, tapi kita perbanyak pengetahuan kita di luar desain justru, karena itu yang akan menentukan karir juga ya. Kalau di sini mungkin banyak yang masih kerja PhD gitu kan, itu sih, jadi perbanyak knowledge, terutama di luar desain. Marketing bisnis itu udah basic ya, harus tahu gitu.
Kenapa sih harus tahu? Bukan mau sok-sokan ini ya, bisa marketing, bisa bikin bisnis gitu, tapi biar nyambung gitu. Karena kalau udah nyambung, udah gampang jualannya. Terus lalu prinsip gue juga secara pribadi ya. Jadi dimulainya itu dengan kayak gitu sih. So sama ini mungkin tambahan ya, teknologi berkembang juga, jadi juga mesti up to date. Ini kan ada masuk Web3, blockchain gitu kan. Ya nanti mungkin ada eranya tuh, gimana desainer harus beradaptasi kan di Web3 gitu, karena kebiasaannya beda banget sama yang sekarang gitu. So kayak gitu yang as a designer kita mesti bisa keep up tuh, dan mesti nerima atau makan informasi itu dengan menikmati gitu, bukan dengan terpaksa. Jadi mungkin itu sih kalau dari gua as a designer harus bisa expand dari ranah, dari bidangnya dia sendiri. Oke, thank you untuk tipsnya Ko Steve dan Ko Richard. Karena kita sudah 1,5 jam, aku akan tutup dulu. Mungkin kita bisa foto bareng. Mungkin yang lain bisa open cam. Nanti aku akan foto bareng. Nggak ada open cam nih. Aku pin aja nih nanti pembicaranya. Oke deh, aku langsung foto aja. Sebentar. Oke, 1. Ditungguin nih ya, tungguin dah 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku coba foto ya. Terima kasih sudah mau open cam, ramaikan suasana. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Thank you Ko Richard, thank you Ko Steve, thank you teman-teman yang sudah hadir di sini. 1,5 jam loh. Nanti jangan lupa ikutan giveaway-nya. Terus habis itu juga beli tiket NDC. Ya, sampai jumpa di 2 minggu lagi. Itu kita juga bakal ada mini event lainnya untuk ini gitu. Oke deh, thank you semuanya. Dadah. Makasih.